mari kita semua sama-sama berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, duduk yang manis. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat hari ini kami ingin memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Engkau Tuhan yang boleh membimbing ibadah kami supaya bisa lancar dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Pasukan Kristus, siap! Yes, 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 Kristus memang sip! Mari kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita nyanyikan Saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, syadrak. Saya Laskar Kristus, syadrak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, syadrak. Saya Laskar Kristus, syadrak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Di sini senang, di sana senang. Di sini senang, di sana senang. Di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang. Di mana-mana hatiku senang. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, puji Tuhan. Di sini senang, di sana senang. Di sini senang, di sana senang. Di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang. Di mana-mana hatiku senang. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, puji Tuhan. Satu, jumlah hidung dan mulutku. Satu, jumlah hidung dan mulutku. Dua, telinga, mata, tangan, dan kakiku. Hitam, hitamnya rambutku. Ini ya teman dicipta Tuhan.
pada saatnya untuk kita memberikan persembahan kita. Sambil kita memberikan persembahan kita nyanyikan Allah itu baik. Saatnya untuk kita mendengarkan sebagian dari cerita firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita sama-sama nyanyikan Ku Mau Cinta Yesus. Semuanya lipat tangannya, tutup mata. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu ini. Kita bersyukur satu minggu sudah kita lewati dengan penyertaan Tuhan, dengan perlindungan Tuhan dan berkat-berkat Tuhan. Ayo kita semuanya akan duduk manis, kita akan mendengar cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Semuanya kita sikap berdoa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Pak, pada saat ini kami boleh kembali untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong kami untuk kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu, untuk kami anak-anak-Mu boleh bertumbuh di dalam firman Tuhan.
Tuhan urapi kami semua yang mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan kembali melanjutkan cerita tentang perjalanan Tuhan Yesus dalam pelayanannya selama 3,5 tahun sebelum Tuhan Yesus mati di kayu salib. Nah, bagaimana perjalanan Tuhan Yesus dalam pelayanannya mengadakan begitu banyak mujizat-mujizat terjadi. Saat ini kita akan bercerita bagaimana mujizat Tuhan kembali terjadi di dalam pelayanan Tuhan Yesus. Pada waktu itu Tuhan Yesus dalam perjalanan, sampailah Tuhan Yesus di perbatasan Samaria dan Galilea. Pada waktu Tuhan Yesus berjalan menuju sebuah desa, dalam perjalanan tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara teriakan, "Yesus, Guru!" Semuanya orang-orang yang ada di sekitar Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus, semuanya mendengar teriakan itu. Mereka langsung berhenti dan dilihatnya yang berteriak tadi, mereka enggak langsung mendekati Tuhan Yesus. Tidak hanya satu orang yang berteriak. Mereka lihat ada banyak orang. Ternyata ada 10 orang yang berteriak-teriak minta belas kasihan Tuhan Yesus. Orang-orang ini berteriak, "Guru, kasihanilah kami. Yesus, kasihanilah kami, tolong kami. Kami sudah lama tidak berkumpul dengan keluarga kami karena kami ini dikarantina. Kami diisolasi karena kami diasingkan. Karena kami punya penyakit yang begitu mengerikan." Murid-murid melihat, sakit apa mereka? Ternyata ada 10 orang sakit kusta. Nah, sakit kusta itu apa? Sakit kusta itu adalah penyakit kulit yang sangat mengerikan. Dan penyakit ini bisa menular. Makanya orang-orang yang kena sakit kusta, maka mereka harus diasingkan, mereka harus dikarantina. Nah, mereka tidak boleh berkumpul dengan keluarga mereka. Mereka tidak boleh berkumpul dengan orang-orang yang ada di desa mereka. Mereka hidup diasingkan. Bersama-sama dengan 10 orang sama-sama sakit kusta mereka hidup. Dan mereka tidak punya harapan bisa sembuh atau enggak. Tetapi di saat mereka mendengar tentang keajaiban yang Tuhan Yesus lakukan di mana-mana, mereka ada satu titik harapan. Kapan kita bisa ketemu dengan Tuhan Yesus? Mereka berpikir seperti itu. Dan di saat mereka mendengar bahwa Tuhan Yesus melewati kampung di mana mereka sedang diasingkan, mereka langsung berusaha mendekati, berusaha untuk menemui Tuhan Yesus. Akhirnya mereka berteriak, "Yesus, tolong kami. Tuhan, tolong sembuhkan kami. Tuhan, kami ingin bertemu, kami ingin sembuh, kami ingin kembali berkumpul dengan keluarga kami." Pada waktu Tuhan Yesus mendengar permohonan mereka, belas kasihan Tuhan Yesus kembali. Tuhan Yesus merasa belas kasihan, Tuhan Yesus mengasihi orang-orang itu. Dan mereka tidak berani mendekati Tuhan Yesus, karena memang orang kusta nggak boleh dekat-dekat dengan orang-orang yang sehat, yang tidak kena kusta. Dari kejauhan Tuhan Yesus melihat ke 10 orang kusta tadi. Dan Tuhan Yesus katakan kepada mereka, ke 10 orang kusta, "Hei kalian, sekarang kalian pergilah kepada imam-imam. Tunjukkan diri kalian kepada imam." Apa yang Tuhan Yesus katakan? Kenapa Tuhan Yesus tidak menjamah orang kusta tadi? Tetapi Tuhan Yesus suruh ke 10 orang kusta tadi pergi ke imam, menunjukkan dirinya kepada imam. Nah, karena kalau orang yang sakit kusta, yang bisa menyatakan bahwa orang ini sembuh adalah para imam. Jadi Tuhan Yesus menyuruh orang kusta tadi, ke 10 orang kusta tadi pergi kepada imam. Tunjukkan dirimu kepada imam, kata Tuhan Yesus tadi. Nah, ke 10 orang kusta ini
saat mendengar perintah Tuhan Yesus, mereka ada yang sempat mungkin ragu-ragu, tapi ada yang bilang, ayo kita ikutin aja perintah Tuhan Yesus. Ayo kita pergi ke imam. Kita tunjukkan diri kita kepada imam. Pada waktu mereka melangkahkan kaki mereka menuju ke bait Allah, di mana imam itu berada. Pada waktu Tuhan Yesus memberi perintah tadi, mereka belum sembuh. Tapi Tuhan Yesus katakan, pergi tunjukkan dirimu kepada imam. Dalam perjalanan mereka berpikir, kenapa ya Tuhan Yesus kok nggak mendekati kita? Kenapa Tuhan Yesus kok tidak menjamah kita dan kita sembuh? Sudahlah, yang penting kita ikutin aja kata Tuhan Yesus, perintah Tuhan Yesus, ayo kita pergi ke imam. Dalam perjalanan mereka ngobrol, aduh gimana ya kalau aku sembuh, aku pengen sekali cepet-cepet ketemu keluargaku. Aku kangen sama keluargaku, aku kangen sama anak-anakku, sama istriku, sama saudaraku, aku kangen sama mereka semua. Mereka semuanya berjalan dengan semangat. Mereka mengikuti perintah Tuhan Yesus, mereka menuju ke imam. Di tengah perjalanan, tiba-tiba ada satu orang yang berteriak, Hei, lihat, tanganku sudah sembuh. Lihat, aku sudah sembuh. Penyakitku hilang dari tubuhku. Semuanya berhenti dari berjalan dan mereka melihat diri mereka masing-masing. Oh ya, aku juga sudah sembuh. Yang satu lagi berteriak, Aku juga sudah sembuh. mereka 10 orang mengalami kesembuhan di tengah perjalanan. Hah? Kita semuanya sembuh. Aku sembuh, aku sembuh, aku sembuh. Semuanya merasa bersyukur. Ada yang langsung lari pergi menuju ke para imam. Ada yang lari cepat-cepat mereka menuju imam menunjukkan dirinya bahwa dirinya sudah sembuh dari penyakitnya, supaya mereka bisa segera pulang ke rumah. Tetapi ada satu orang. Orang ini adalah orang Samaria. Orang Samaria ini pada waktu melihat dirinya sudah sembuh, dia tidak ikut lari menuju ke bait Allah, menuju ke imam. Dia langsung melihat, Aku sembuh. Oh, haleluya, puji Tuhan, aku sembuh. tetapi dia kembali berbalik arah. Dia kembali berbalik menuju ke tempat di mana dia bertemu dengan Tuhan Yesus sambil bersorak-sorak. Haleluya, puji Tuhan, aku sudah sembuh. Sambil dia memuji Tuhan, Terima kasih Tuhan, aku sudah sembuh. dia berlari dengan bersorak-sorak. Dan pada waktu dia dekat, dilihatnya ada Tuhan Yesus. Langsung dia berlari dan dia sujud tersungkur di kaki Tuhan Yesus. Dia katakan, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, aku sudah sembuh. Tuhan, terima kasih, aku sudah sembuh Tuhan. Terima kasih Tuhan. orang Samaria ini bersyukur. Dia sujud menyembah kepada Tuhan Yesus dan dia mengucapkan terima kasih. Dia mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Tuhan Yesus melihat orang Samaria ini dan dilihatnya sekelilingnya. Akhirnya Tuhan Yesus bertanya kepada orang Samaria tadi, Bukankah 10 orang tadi sembuh semua? kata Tuhan Yesus, Tetapi kenapa hanya satu orang ini saja yang datang ke tempat, datang ke sini? Kemana yang 9 orang? kata Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan Yesus katakan kepada orang Samaria ini, Bapak, imanmu telah menyembuhkan engkau. Sekarang berdirilah dan pulanglah, engkau sudah sembuh. adik-adik, seperti orang Samaria, dia tahu berterima kasih. Pada waktu dia menyadari bahwa dirinya sudah sembuh, dia sadar bahwa dia sembuh karena Tuhan Yesus. Makanya dia tidak langsung ke imam, tetapi dia kembali berbalik kepada Tuhan Yesus dan mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Tuhan Yesus mau kita sebagai anak-anak Tuhan untuk kita menjadi anak-anak yang tahu berterima kasih. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Kalau hari ini kita sehat, itu karena kebaikan Tuhan. Makanya kita harus bersyukur, senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Dengan apa caranya kita
berterima kasih. Kita berterima kasih dengan cara kita beribadah, walaupun kita belum bisa beribadah ke gereja, tetapi kita bisa sekolah minggu di rumah dengan online. Nah, kita bisa sekolah minggu di rumah. Kita juga bisa sebagai ucapan terima kasih kita kepada Tuhan, kita juga bisa memberikan persembahan kita sebagai rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Dan juga bagaimana caranya kita berterima kasih kepada Tuhan? Dengan cara kita melakukan firman Tuhan. Apa yang Tuhan Yesus mau untuk kita lakukan, kita belajar untuk melakukannya. Demikian cerita kita sekolah minggu pada pagi hari ini. Kita akan berdoa, kita akan mengucap syukur. Semuanya sikap berdoa dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat cerita firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan, tolong kami anak-anak-Mu untuk kami selalu hidup benar di hadapan Tuhan. Untuk kami selalu tahu berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk selalu setia beribadah kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk kami selalu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah sekolah minggu kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.